Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam khotbah buat kita minggu hari ini, yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis, tanggal 10 Agustus 2025, dan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Saya mau bacakan firman Tuhan, tapi sebelumnya topik minggu kita, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan dan kita renungkan dan camkan baik-baik di dalam hati kita. Saya yakin dan percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dikuatkan dan dihibur olehnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Camkan ini baik-baik. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Siapakah orang yang paling berbahagia? Apakah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki prestise yang luar biasa? Misalnya presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan terkenal, ternama, internasional, dan sebagainya. Atau orang-orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang mewah, memiliki emas dan permata. Apalagi di zaman sekarang ini, ketika kita memiliki harta benda dan juga popularitas, keterkenalan, terlihat bahwa mereka adalah orang yang paling bahagia. Walaupun kita juga tidak boleh memungkiri bahwa harta benda jabatan itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan atau sukacita. Bisa. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, siapakah orang yang paling berbahagia? Menurut kita siapa? Seperti yang saya katakan tadi kah? Presiden, menteri, pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat pemerintahan, atau pejabat perusahaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata orang yang paling berbahagia adalah orang yang menjadikan Allahnya ialah Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa dikatakan paling berbahagia? Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Allahnya adalah Tuhan. Sebab saudara-saudara, Allah itulah yang mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah yang menjadi Tuhan itulah Allah yang hidup, Allah yang memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin kita bisa memiliki harta, tapi tidak memiliki kebahagiaan. Mungkin kita memiliki uang yang banyak, tapi tidak memiliki kesehatan. Mungkin kita adalah orang yang terkenal, famous, tapi kita merasa sepi atau sendirian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, dan memiliki keterkenalan, orang yang famous itu belum tentu dia merasa nyaman. Dan sering sekali mereka merasa sepi dan sendiri. Loh, kok bisa begitu? Kadang-kadang mungkin bisa kita bertanya, padahal ada begitu banyak orang-orang di sekitarnya. Dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya hanya memanfaatkan dia karena dia memiliki jabatan, karena dia presiden, karena dia menteri, karena dia gubernur, karena dia bupati dan sebagainya, karena dia direktur. Selebihnya mereka tidak sungguh-sungguh mencintai aku. Jadi sehingga ketika dia merasa ada pergumulan, makanya ketika sudah tidak lagi menjadi presiden, apa yang terjadi pada Jokowi pada saat ini? Walaupun masih banyak orang-orang yang mencintai dia, tapi kita sudah bisa melihat bedanya ketika dia menjadi presiden dan setelah dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Nah, sering sekali hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, Mazmur 33 ini mau membuka mata kita pada kebenaran yang luar biasa. Bahwa di tengah segala gejolak dunia, di tengah ketidakpastian dan ketakutan kita, ada mata Tuhan yang tidak pernah terpejam. Jangan pikir bahwa orang yang memiliki jabatan, memiliki harta yang banyak, usaha yang di mana-mana, dan orang-orang yang famous seperti yang saya katakan tadi terkenal, tidak pernah mengalami masalah. Justru orang-orang seperti itulah yang mengalami masalah banyak. Nikita Mirzani misalnya saat ini lagi duduk di kursi terdakwa, tersangka atau terdakwa lah, saya kurang ingat. Sedang diperiksa, ditahan. Dia adalah orang yang terkenal, tapi mengalami pergumulan. Dan banyak orang, saudara-saudara, yang seperti itu. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saudara-saudara, mau dikatakan kepada kita, di tengah-tengah gejolak dunia, di tengah-tengah ketidakpastian dan ketakutan, ada mata Tuhan yang tidak pernah terpejam, tidak pernah tertutup sekalipun, berkedip sekalipun, tapi dia terus memandang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, siapakah orang yang paling berbahagia? Adalah orang yang menjadikan Allahnya adalah Tuhan. Adalah orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang setia, orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena Allahnya itu adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa memberi kecukupan. Allah yang menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupannya. Kalau mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, berarti bukan saja hanya melihat, tapi Dia mencukupkan segala sesuatu. Sama seperti seorang ibu yang mengawasi anak-anaknya. Sama seperti seorang ayah yang mengajari anaknya bersepeda atau naik motor. Maka ketika ada sesuatu yang membahayakan, maka di situ orang tuanya, ayahnya,
hadir untuk menjaganya supaya dia jangan celaka. Memberikan yang terbaik itu. Dan Allah, kenapa berbahagia orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan? Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Itu, camkan baik-baik. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Yang mau kita renungkan. Yang pertama, berbahagia karena mereka memiliki Tuhan yang berdaulat dan penuh kuasa. Dari ayat 12 sampai ayat ke-15. Makanya tadi saudara-saudara pemazmur memulai dengan pernyataan yang kuat. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kan tadi saya tanyakan mengapa? Karena Tuhan yang mereka sembah bukanlah berhala yang mati, tetapi Allah yang berdaulat atas seluruh bumi. Dia melihat kita dari sorga, memperhatikan segala tingkah laku manusia. Dia membentuk hati kita setiap orang dan memahami setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang memiliki hubungan dengan Sang Pencipta yang melihat, mengetahui, dan peduli dengan kehidupan kita. Oleh karena itu camkan itu baik-baik saudara-saudara. Berbahagialah mereka yang memiliki Tuhan yang berdaulat dan penuh kuasa. Berbahagialah mereka yang menjadikan Tuhan menjadi Allahnya dan Allahnya adalah Tuhannya. Karena Allahnya itu adalah Allah yang hidup, yang selalu peduli, Sang Pencipta yang melihat, mengetahui, dan peduli dalam kehidupan kita. Inilah saudara-saudara rasa takut yang benar bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah terancam, tetapi karena Tuhan selalu memperhatikan kita dengan segenap kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Oleh karena itu berbahagialah kita, bersukacitalah. Kalau engkau memiliki harta, saudara-saudara, itu karena Tuhan juga yang memberkati. Oleh karena itu jangan menjadi sombong dan angkuh. Bukan hartamu yang menjadi kekuatanmu. Nah, yang kedua lagi, ini yang bikin kita juga semakin hari semakin diingatkan oleh Tuhan. Berbahagia karena Tuhan adalah satu-satunya harapan kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Camkan baik-baik saudara-saudara, yang menyelamatkan kita bukanlah manusia, bukanlah kekuasaan, bukanlah kekuatan, bukanlah segala-galanya. Tapi yang menyelamatkan kita, yang memelihara kita, bahkan yang menempatkan kita ke sorga nanti, itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu. Kalau kita perhatikan nats ini melanjutkan dan dengan menegaskan bahwa tidak ada raja atau tidak ada pahlawan yang dapat diselamatkan oleh kekuatan mereka sendiri. Tidak ada raja atau pahlawan yang bisa diselamatkan oleh karena kekuatan kehebatannya sendiri, tapi karena semata-mata oleh karena Tuhan. Apa artinya? Artinya supaya kita jangan mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kehebatan kita, seorang pahlawan hebat. Jangan, tapi andalkanlah Tuhan. Pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa kekuatan manusia, entah itu tentara yang gagah perkasa atau kuda perang yang kuat, tidak bisa memberikan keselamatan yang sejati. Baru saja kita mendengar ada seorang tentara di saya kurang ingat, di daerah timur lah, yang katanya dianiaya oleh senior-seniornya.
Saya mau katakan, ternyata tentara sendiri pun tidak pernah aman. Ada orang yang berpikir menjadikan anaknya jadi tentara atau alat negara, pasti dia akan menjadi aman. Padahal justru dari dalamnya itu sendiri yang membunuh, kalau itu benar berita itu. Tapi itu sudah begitu banyak, ya kan? Ada, saya kurang ingat, kolonel atau brigjen itu yang tewas juga, penerbang itu, dengan gagahnya, kan begitu. Tapi ternyata bukan itu yang membuat dia selamat, justru itu yang membawa dia kepada kematian. Wah, seorang tentara penerbang ketika di pesawat terbangnya itu begitu luar biasa gagahnya. Tapi justru itu yang membawa dia pada kematiannya. Oleh karena itu seperti yang dikatakan itu, ya. Pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa kekuatan manusia, entah itu tentara yang gagah perkasa atau kuda yang kuat, tidak bisa memberikan keselamatan sejati. Saudara-saudara, ini adalah pengingat yang kuat bagi kita. Sering sekali kita mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuasaan, atau mengandalkan kecerdasan kita. Padahal itu tidak akan pernah bisa menjadi patokan, menjadi keselamatan bagi kita. Itu semuanya tidak bisa kita andalkan. Tetapi Nats ini berkata semua itu tidak cukup. Berbahagialah mereka, berbahagia adalah milik mereka yang tahu bahwa satu-satunya harapan mereka bukanlah pada kekuatan dunia, bukanlah kepada apa yang dia miliki, melainkan hanya kepada kasih setia Tuhan. Camkan baik-baik. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang menggantungkan satu-satunya harapannya kepada Tuhan yang setia itu. Ya, mengandalkan Tuhan berarti melepaskan ilusi kendali dan meyakini bahwa perlindungan serta pertolongannya jauh lebih pasti daripada segala kekuatan manusia. Supaya kita jangan pernah mengandalkan manusia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, berbahagia karena mata Tuhan menjamin pertolongan dan berkat bagi yang setia. Ini adalah puncak dari seluruh perenungan Nats kita hari ini. Pemazmur dengan penuh keyakinan bersuruh, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara-saudara, ungkapan ini mau menunjukkan kebahagiaan dan keyakinan yang mendalam. Mereka yang takut akan Tuhan tidak hidup dalam kecemasan, melainkan dalam ketenangan, karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah penolong dan perisai dalam kehidupan mereka. Camkan ini baik-baik, supaya kita mengerti bahwa pertolongan dan perisai kita hanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Doa penutup juga dari firman Tuhan ini, yang menjadi doa dari pemazmur ini. Kiranya kasih setiamu ya Tuhan menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah pengakuan bahwa kebahagiaan sejati adalah hidup dalam penyertaan dan berkat Tuhan yang tiada henti. Hidup atau kebahagiaan sejati adalah hidup dalam penyertaan dan berkat Tuhan yang tiada henti. Maka nikmatilah kebersamaanmu dan keintimanmu bersama dengan Tuhan. Orang yang setia dan menaruh harapan kepada Tuhan tidak hanya akan diawasi, tetapi juga disertai dan dilindungi dan diberkati secara nyata oleh kuasa kasih-Nya. Jadi oleh karena itu, orang yang paling berbahagia adalah orang yang menjadikan Allah itu menjadi Tuhan baginya. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita dekatkan. Jadikan Tuhan itu menjadi Allah satu-satunya.
Sebab dialah Allah yang memperhatikan, mengawasi kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang setia dan berharap akan kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menghibur kita. Jangan lagi takut, jangan lagi pernah ragu. Hiduplah bersama dengan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi orang yang paling berbahagia. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih. Firman-Mu sangat-sangat meneduhkan, sangat-sangat menghibur, sangat-sangat menguatkan kami, Tuhan. Kebahagiaan ternyata bukanlah ada pada harta, jabatan, keterkenalan, dan semua hal-hal yang di dunia ini. Tapi kebahagiaan kami hanya ketika kami menjadikan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit menjadi Tuhan bagi kami dan menjadi juru selamat secara pribadi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sampaikan hidupmu kepada Tuhan, cintailah Tuhan, takutlah akan Tuhan, maka engkau hidup akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah beribadah. Sampai ketemu.